Selamat pagi Pak Hamsal. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya, yaitu Nusantara Snack. Nusantara merupakan snack sehat yang membawa ciri khas Indonesia, yaitu dengan menyajikan bumbu dan rempah-rempah asli Indonesia yang dituangkan ke dalam snack yang dapat memberikan dan terbuat dari bahan-bahan berkualitas, serta teknik pengolahan yang higienis, juga membantu masyarakat untuk memelihara kesehatan tubuh untuk lebih sehat, namun dapat menikmati sentuhan dari bumbu Nusantara khas Indonesia yang terkesan lezat namun tetap sehat dan tidak menyiksa pelaku yang sedang menerapkan pola hidup sehat. Kami mempunyai misi, yaitu bertujuan untuk dapat membantu masyarakat yang ingin menikmati dan memakan snack, namun takut akan kandungan yang ada. Selain itu, dapat memberikan efek yang tidak baik, seperti kegendutan. Maka dari itu, snack Nusantara mampu memberikan solusi kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati snack tanpa rasa khawatir, karena tidak sehat atau lainnya. Selain itu, snack Nusantara dapat membantu perekonomian masyarakat dengan menjadikan reseller kepada anak-anak muda yang ingin mendapatkan uang yang lebih, dan lain sebagainya, serta memperkenalkan cita rasa Indonesia ke mancanegara. Company profile kami adalah Nusantara merupakan bisnis milik swasta. Bisnis ini dimiliki oleh dua pemilik dengan job desk masing-masing yang dijalankan oleh mereka, di mana Timothy Lee Jacob, yaitu saya, akan menangani operasional pabrik serta promosi produk. Sedangkan rekan saya, yaitu Zafira Amalia Syafika, akan menangani urusan keuangan perusahaan. Kami juga akan memperkerjakan beberapa staf untuk keperluan operasional pabrik. Deskripsi perusahaan kami adalah Nusantara Snack membawa konsep baru dalam dunia makanan ringan, di mana kami memiliki varian jenis keripik dan juga varian rasa. Snack yang kami tawarkan juga merupakan snack sehat, di mana aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan tanpa menyebabkan efek samping yang tidak diharapkan, dapat yaitu dapat menambah berat badan. Deskripsi dari produk yang kami jual adalah rakyat Indonesia merupakan masyarakat yang tidak dapat berhenti untuk makan, terutama pada cemilan. Setiap saat dan setiap waktu kita dapat melihat masyarakat untuk membeli atau membuat makanan yang tidak sehat atau sembarangan jajan yang berada di trotoar. Snack kemasan dengan micin yang berlebihan atau tanpa mengetahui ingredients yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, snack Nusantara hadir untuk memberikan solusi yang sehat, aman, dan praktis dengan berbahan dasar melalui kentang, singkong, dan tempe yang diproduksi menjadi keripik, yang menggunakan bahan-bahan yang sehat serta kalori yang tercantum pada setiap kemasan, tetapi rasa Nusantara Indonesia tetap ada dan kental akan khas Indonesia. Snack Nusantara diproduksi menggunakan mesin yang berkualitas dengan menampung dan memproduksi sebanyak 1.770 pieces dengan masing-masing varian keripik sebanyak 590 pieces per harinya. Ini adalah perbandingan kompetitif pasar kami yang telah kami analisa. Kelebihan yang kami miliki bukan hanya harga yang cenderung ekonomis. Kami juga memiliki varian yang jauh lebih variatif. Kami juga mengangkat tema cita rasa khas Nusantara yang membuat produk kami berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran. Produk kami juga merupakan produk makanan ringan yang sehat karena bahan-bahan serta proses pengolahan produk kami. Kompetitor pertama kami adalah Lemonilo Snacks. Produk makanan ringan sehat yang sudah beredar di pasaran, namun rasa yang mereka miliki cenderung hambar dan kurang variatif. Kedua adalah Kitela. Produk makanan ringan yang sudah beredar di seluruh pasar Indonesia, akan tetapi produk mereka bukanlah produk yang sehat, sehingga banyak konsumen yang takut untuk mengkonsumsinya, dikarenakan takut kenaikan berat badan. Yang ketiga adalah Lay's. Produk makanan ringan asal luar negeri ini memiliki banyak varian rasa, namun mereka bukan produk makanan sehat dan juga produk yang beredar di pasaran hanya satu varian, yaitu rumput laut. Sumber dari bahan-bahan kami adalah bumbu yang kami gunakan berasal dari hasil olahan dari petani-petani rempah Indonesia. Serta bahan utama yang kami butuhkan adalah umbi-umbian, di mana kentang, singkong, dan juga ubi kami beli dari para petani. Pada tahap produksi, kami menggunakan mesin handal yang dikendalikan oleh sumber daya manusia unggulan yang sudah kami training lebih dahulu. Analisis pasar kami adalah, sekarang ini melihat dengan keadaan yang tidak kondusif, banyak makanan tidak sehat dan mengandung micin dengan
Begitu membuka usaha snack Nusantara dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Karena snack merupakan cemilan yang setiap saat dan setiap waktu selalu dicari oleh masyarakat. Selain itu, varian snack dari snack yang ada di pasaran memiliki varian yang monoton atau terkesan itu-itu saja. Sehingga snack Nusantara hadir memberikan varian rasa yang lebih variatif dan mengandung bahan-bahan yang sehat dan cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan tanpa ada efek samping. Dapat dilihat dari diagram di atas ini bahwa populasi Indonesia dari tahun 1960 hingga 2019 terus melonjak naik ke atas. Hal itu membuktikan bahwa semakin banyak jumlah populasi penduduk Indonesia yang semakin banyak, maka permintaan terhadap kebutuhan konsumsi pun semakin meningkat. Tidak hanya menjadi pemenuh kebutuhan biologis, tetapi juga kekuatan sosiologis dalam membangun konektivitas sosial dan membantu untuk pengendalian stres seperti di masa pandemi ini. Selain itu, snack Nusantara juga membuka peluang yang besar bagi produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan cara mensupport UMKM di Indonesia, yaitu dengan pendapatan perekonomian Indonesia dapat meningkat ke atas. Target pasar kami adalah semua tingkatan pada masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang ingin memiliki atau sedang menerapkan pola hidup sehat dan cemilan juga menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Terbukti bahwa rata-rata mereka mengkonsumsi cemilan 3 kali dalam sehari. Menurut data ditambah semenjak masa pandemi, cemilan merupakan hal yang penting dan telah melonjak naik hingga 64%. Berikut adalah bagannya. Ini adalah segmentasi target pasar kami. Snack Nusantara menargetkan kepada masyarakat yang hobi nyemil ataupun memakan cemilan sebagai kebiasaan di seluruh kalangan, di mana target market pada snack Nusantara ditujukan kepada anak-anak muda yang sangat hobi dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk ngemil dibandingkan memakan makanan berat. Ini adalah segmentasi pasar kami berdasarkan umur. Analisis industri kami adalah camilan kami merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat Indonesia, yang jika kita telusuri pertumbuhan Indonesia setiap tahunnya meningkat dan pertumbuhan akan sektor makanan minuman mengalami peningkatan. Meski ada pandemi, namun hal tersebut mampu mencatat tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun yang sangat positif, yaitu sebesar 3,94% dan 0,22% untuk kuartal pertama dan kedua di tahun 2020. Namun, dengan begitu hal tersebut dapat membuat sektor-sektor untuk beralih ke online, di mana konsumen tidak perlu keluar rumah untuk membeli satu barang. Namun untuk kedepannya, perusahaan camilan harus mampu berinovasi agar dapat bersaing dengan kompetitor dalam segala aspek seperti proses packaging, label, BPOM, dan pengesahan halal yang mengartikan camilan telah bersertifikat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Ini adalah SWOT analis kita. Strength kita memiliki beberapa strength, yaitu camilan yang sehat untuk diet atau ingin memulai pola hidup yang baik, camilan dengan rasa ciri khas khas Indonesia yang diproduksi oleh lokal, mengembangkan produk-produk lokal, terdapat berbagai variasi, higienis, bahan baku mudah diperoleh, harga jual yang terjangkau, pabrik utama yang berlokasi di Tangerang yang merupakan lokasi yang strategis, serta membantu perekonomian Indonesia. Kelemahan kami adalah lebih mudah hancur, produk sangat mudah alot jika terkena angin, produk baru di pasar makanan ringan Indonesia. Opportunity yang kami punya adalah peminat yang banyak, terdapat banyak reseller yang membantu penjualan, lokasi yang dipilih bisa beragam, dapat dijual melalui online. Threat kami adalah terdapat banyak kompetitor, konsumen mengalami kebosanan sehingga butuh inovasi, serta ada produk camilan yang lebih menarik. Strategi pemasaran kami adalah dengan lokasi yang strategis dan terhindar dari macetnya ibu kota, snack Nusantara dapat bersaing dengan kompetitor yang ada. Selain itu, lokasi di daerah Tangerang juga banyak anak muda dan universitas. Hal tersebut mampu dan dapat membantu pemasaran produk snack Nusantara menjadi lebih efektif. Kami akan meminta promosi di media sosial, khususnya anak muda seperti influencer yang hits, food blogger, influencer lifestyle yang mampu mengangkat tujuan dari snack kami, yaitu enak namun tetap sehat. Produk kami sangat peduli akan kesehatan dari masyarakat yang dapat menarik minat masyarakat besar. Berikut adalah strategi promosi kami, yaitu stiker, spanduk, dan sosial media. Dari offline, stiker dan spanduk. Stiker kami akan memberikan stiker kepada masyarakat yang membeli snack kami. Spanduk
Kami akan memasang spanduk di sekitar daerah Tangerang, di mana tempat tersebut banyak anak muda yang beraktivitas. Secara online, yaitu kami menggunakan sosial media. Kami menggunakan sosial media sebagai tempat promosi dan menciptakan value brand di mana masyarakat lebih baik beraktivitas, menggunakan media sosial, dan melakukan endorse pada influencer yang mempunyai dampak yang besar. Selain itu, kami akan menggunakan iklan dari media sosial seperti X, Instagram. Dengan begitu, kami dapat memperoleh konsumen yang beragam dan banyak menarik minat dari konsumen sendiri. Ini adalah deskripsi manajemen kami. Nusantara Snack dimiliki oleh dua orang, Timothy Jacob dan juga Zafira Amalia, tanpa suntikan dana dari investor. Timothy sebagai saya akan menangani operasional project dan promosi produk, sedangkan partner saya itu Zafira akan menangani urusan keuangan perusahaan. Ini adalah proyeksi keuangan kami, rencana keuangan kami. Ini adalah biaya produksi dan penjualan produk singkong dan kentang. Dan ini adalah biaya produksi dan penjualan produk ubi. Ini adalah perkiraan penjualan kami. Ini adalah perkiraan penjualan tahunan. Ini adalah proyeksi laba rugi dari perusahaan kami. Ini adalah market analysis kami. Ini adalah jobs to be done framework kami. When adalah customer suka mengkonsumsi makanan ringan. I want to membuat produk makanan ringan dengan variasi yang lebih beragam. So I can adalah membuat produk yang menjadi pilihan customer. When banyak masyarakat tidak tahu tentang masakan Nusantara. I want to membuat produk dengan cita rasa khas Nusantara. So I can memperkenalkan serta melestarikan cita rasa Nusantara. Ini adalah logo produk kami. Ini adalah prototipe kemasan produk. Terima kasih. Sekian.